Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Kamis 13 Februari 2025, akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama, bisnis matching peningkatan produk dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat efektif membantu pelaku industri. Tercatat dalam 19 kali penyelenggaraan di tahun 2024, transaksi yang dibukukan dari kegiatan ini mencapai 483 miliar rupiah. Informasi berikutnya, fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi canggih milik Pemprov DKI Jakarta, RDF Plan, akan segera beroperasi. Tidak hanya dapat mengolah 2.500 ton sampah per hari, fasilitas ini juga memiliki standar tinggi operasional, mulai penerapan teknologi pengendalian emisi hingga prosedur kebersihan yang ketat. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung peningkatan kesejahteraan guru-guru madrasah. Dana sebesar 347 miliar rupiah telah dianggarkan untuk hibah ke Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta sebagai instansi yang menaungi guru madrasah. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Perayaan Cap Gomeh tahun 2025 di kawasan Glodok, Jakarta Barat digelar meriah. Seni budaya Tionghoa yang dikolaborasikan dengan kesenian Betawi menyemarakan akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Kegiatan Festival Cap Gomeh 2025 dipusatkan di Pancoran Cinaton Glodok, Jakarta Barat. Masyarakat tumpah ruah untuk menyaksikan berbagai pegelaran seni budaya seperti barongsai, tarian naga, ondel-ondel, tarian Tionghoa, dan tari Betawi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi yang hadir mengatakan bahwa Cap Gomeh melambangkan harapan dan kebahagiaan. Dan Jakarta telah menjadi tempat akulturasi budaya Tionghoa dengan seni yang ada di Indonesia, termasuk kesenian Betawi. Apresiasi tentu saja kami sampaikan kepada Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan juga para pemangku kepentingan lainnya yang telah memeriahkan. Kita bersinergi untuk memeriahkan acara Festival Cap Gomeh sebagai bagian dari rangkaian acara Tahun Baru Imlek. Festival ini semakin hangat dengan kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bersama Rano Karno, serta Gubernur DKI Jakarta terdahulu seperti Anies Baswedan dan Fauzi Bowo. Kita ke berita selanjutnya. Badan Kehormatan Award perdana akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Ajang apresiasi untuk legislator Jakarta ini merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Rapat finalisasi penyelenggaraan Badan Kehormatan Award 2025 dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pada Rabu 12 Januari 2025. OPD yang dilibatkan dalam kegiatan ini yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Biro Kerjasama Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, serta Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Yuda Permana, ajang ini merupakan dukungan positif kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Harapannya kinerja kami di DPRD, kinerja SKPD di eksekutif semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga KPI kita setiap tahunnya semakin bagus dan semakin bisa dirasakan oleh warga Jakarta.
Proses penilaian legislator akan dilakukan dalam periode bulan April hingga November 2025. Sementara untuk pengumuman hasil sekaligus seremonial penyerahan penghargaan rencananya digelar pada Desember 2025. Warga Jakarta, segmen Info Jakarta kali ini dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Warga Jakarta yang belum punya Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ bisa mengajukan dengan langsung cek persyaratannya berikut ini. Mulai tahun 2025, batas maksimum upah yang boleh mendapatkan KPJ menjadi 6,2 juta rupiah. Dengan memiliki Kartu Pekerja Jakarta, warga Jakarta bisa mendapatkan manfaat dari keringanan biaya transportasi, pangan hingga pendidikan bagi anak-anak para pekerja Jakarta. Informasi selanjutnya dari PMI Kota Jakarta Barat. Warga Jakarta yang ingin berpartisipasi dalam donor darah, berikut jadwal lokasi mobil unit pengumpul darah periode 10 sampai 16 Februari 2025. Operasional laboratorium pengambilan darah dibuka setiap hari Senin sampai Minggu selama 24 jam, termasuk akhir pekan dan libur nasional. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 14 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan yang merata hampir di seluruh wilayahnya. Wilayah yang diperkirakan bakal diguyur hujan ringan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina beserta tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.